Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Syuriah NU Ranting Pakraji, yang terhormat Tanfidiyah NU Ranting Pakraji, yang terhormat Ketua Ansor Ranting Pakraji, yang terhormat Banser NU Ranting Pakraji, yang terhormat Ketua Muslimat NU Ranting Pakraji, yang terhormat Ketua Fatayat NU Ranting Pakraji, yang terhormat Takmir Masjid Al-Inabah Desa Pakraji, yang terhormat Pembina IPNU IPPNU serta alumni dan rekan-rekan ranting IPNU IPPNU Pakraji yang kami banggakan. Dan hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita semua dituntun untuk hadir dalam majelis yang mulia ini. Salawat salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk termulia yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, berikut kami bacakan rangkaian acara yang insya Allah akan berjalan pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Pembacaan ayat suci Al-Quran menempati urutan acara yang kedua. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanul Watan dan Mars IPNU IPPNU. Acara yang selanjutnya, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, yaitu mau'idhah hasanah dan doa. Lain-lain menempati acara yang keenam. Dan acara yang terakhir, yaitu penutup. Hadirin hadirat yang rahimakumullah, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga acara dapat berjalan lancar, membawa manfaat serta kemaslahatan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Meningkat acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk itu kepada rekan kita Qori Himatul Amna disilahkan. Dimohon berdiri kepada yang bertugas, disilahkan. Disilahkan. Cek.
Terima kasih disampaikan. Meningkat acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Subhanul Waton, dan Mars Ibnu IPPNU. Hadirin dimohon berdiri. Kepada yang bertugas, disilahkan. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih disampaikan. Kembali, Pak.
Meningkat acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Takmir Masjid Al-Inabah kepada beliau Bapak Wardani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Salah. Orang ambruki mungkin. Orang ambruki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah ya sadaqallahul azim. Yang kami hormati pembina IPPNU Desa Pagereji, sahabat dan mustangin. Yang kami hormati Ustadz Haris selaku pembicara pada siang hari ini dan sekaligus pembina ya, sekaligus pembina IPPNU, jajaran kepengurusan IPPNU baik putra maupun putri, khususnya ketua yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, dengan segala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di Masjid Al-Inabah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian wasilah kita dalam berorganisasi. Kita syukuri mudah-mudahan menjadi bagian dari kekompakan dan kebersamaan dalam berkhidmah di Nahdlatul Ulama melalui organisasi IPNU dan IPPNU. Kita syukuri mudah-mudahan IPNU dan IPPNU Pagereji semakin baik dan semakin berkembang dan semakin menebar kemanfaatan kepada yang lainnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Salawat serta salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa auladihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Tidak henti-hentinya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruswah dan berqudwah kepada Nabi Muhammad, karena beliau merupakan salah satu nabi yang memberikan jaminan besar kepada umatnya, yakni kelak fi yaumil qiyamah dengan jaminan syafaatnya.
dengan sholawat yang kita bacakan, dengan lantunan Al-Bazanji yang sudah dibacakan bersama-sama, mudah-mudahan bisa menambah mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak henti-hentinya pula kita sebagai generasi penerus Nahdlatul Ulama untuk senantiasa meneladani, beruswah, meniru, mencontoh apa saja yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hal ini yang sangat penting adalah bagaimana meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih di rangkaian bulan Maulid ini kita juga mudah-mudahan semakin semangat untuk meniru, meneladani dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita untuk menghantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Isiman dan lemes priye ya? Apa wis kudu metu snack e? Hah? Wis tak pesen ke nyamplungan loh. Tapi nek ora semangat ya tak batal namaning nggih. Ya. Yang pertama saya atas nama Ketua Takmir Masjid Alinaba, bukan Ketua Ansor ya. Ini atas nama Ketua Takmir Masjid Alinaba. Yang pertama mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya kepada IPNU dan IPPNU yang hari ini berkenan melaksanakan kegiatan rutinan di Masjid Al-Inaba ini, yang sebelumnya sekitar 3 bulan yang lalu ketuanya pernah WA ke saya minta izin untuk melaksanakan kegiatan di sini. Saya tolak karena orang gak surat. Nggak, saya tolak karena waktu itu bukan karena tidak bersedia, tapi memang lagi banyak kerepotan, sehingga pada saat itu saya jawab untuk bulan ini jangan di Masjid Alinaba dulu. Dan kebetulan hari ini kami baru bisa menerima kehadiran semuanya dari IPNU dan IPPNU. Sekali lagi terima kasih. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa istiqomah, bisa terus berjalan dengan baik, mengajak para pelajar yang ada di Desa Pageraji untuk bergabung di IPNU dan IPPNU. Syukur kalau bisa kegiatan ini jangan hanya anggotanya saja yang diajak, yang belum maupun yang sama sekali belum kenal dengan IPPNU, ketika melaksanakan kegiatan itu kalau bisa diajak. Karena kalau kita hanya mengandalkan anggota saja, itu gari kumpul ning warung nongkrong cukup. Tapi niatnya adalah bagaimana pelajar yang ada di Desa Pageraji ini yang belum bergabung di IPNU dan IPPNU, melalui kegiatan yang sudah diselenggarakan ini mampu menjadi pengaruh positif mereka untuk bergabung sehingga bisa sama-sama berkhidmat di NU. Sama kami juga di Ansor begitu. Kami di Ansor mulai periode tahun ini tidak akan pernah mengadakan kegiatan yang atas nama anggota, itu tidak ada. Maka kami melakukan kegiatan dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, itu tetap melibatkan yang paling penting adalah pemuda luar, dengan harapan syiar dari kegiatan itu bisa bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih pelajar NU Pageraji, baik putra maupun putri, terus semangat. Karena IPNU dan IPPNU itu adalah menjadi ikon penting untuk keberlangsungan NU di masa depan.
Karena terkecil paling terbawah itu kan IPNU dan IPPNU. Kalau IPNU-nya hari ini kuat, insya Allah NU-nya nanti ke depan akan semakin kuat. Karena yang tua tidak akan selamanya. Ya, jadi sekali lagi terima kasih, jazakumullah, terus bergerak dan terus melakukan kegiatan yang bermanfaat dengan sebaik-baiknya sehingga kader-kader IPNU dan IPPNU semakin banyak di Pagereji ini. Amin Allahumma. Kemudian yang kedua juga permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, mungkin dari sisi pelayanan kami kepada seluruh IPNU dan IPPNU banyak kekurangannya, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Karena kondisi masjid yang sangat sederhana, tapi bentuknya sederhana ini sudah jaminan masuk surga kalau kegiatan di sini, ya. Dan mudah-mudahan kegiatan ini podo cita-citanya pengen masuk surga. Amin Allahumma amin. Kemudian kami sudah sering menyampaikan baik itu di hadapan Fatayat, Muslimat, Ansor, Banser, NU bahwa Masjid Al-Inabah akan selalu mensupport semua kegiatan yang berbasis Nahdlatul Ulama. Makanya ndak ada istilah kalau di Masjid Al-Inabah itu kalau rutinan sangu jajan ke kegiatan ini langka. Pemane nggawa snack di plastiki dheweke langka. Ya. Tapi nembe ngerti tahun iki lho, kreatif IPNU IPPNU nek pengajian gawane sangu kaya wong arep nyumbang. Ya kan? Ya. Kalau di sini insya Allah ya orang ketan snack sama konsumsi pasti kami fasilitasi. Karena dalam prinsip hidup saya itu kehadiran tamu itu membawa berkah bagi saya. Maka rumah saya itu 24 jam untuk tamu. Karena datangnya tamu itu membawa berkah, pulangnya tamu itu membersihkan dosa. Jadi kalau rumah kamu itu tertutup, tidak suka disilaturahimi oleh orang lain, ya, apalagi ketua Ansor sowan kok ora dibuka pintune, ya kan, kuwi biasanya langsung didongake berkah hilang, dosane tambah. Itu sudah dinas dalam hadis. Jadi kalau ada orang silaturahim ke rumahmu, ada tamu datang ke rumahmu yang menemui satu orang, ketika tamu itu pulang, itu satu rumah itu mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian satu rumah itu diampuni dosanya. Enak mbok? Ya kan? Makanya sering-sering menerima tamu, ya. Jangan ditulis kalau tidak bawa sumbangan jangan mampir, ya. Jadi kehadiran IPNU dan IPPNU bagi kami adalah berkah. Dan selalu kami support Fatayat, Muslimat, kemudian Ansor, Banser. Itu dulu Fatayat Muslimat itu kegiatan di sini pernah 100% kami bantu. Niatnya adalah dengan barokah lewat mensukseskan rangkaian kegiatan yang ada di NU, baik itu IPNU, IPPNU, Fatayat, Muslimat, itu menjadi bagian dari keberkahan tersendiri. Dan mudah-mudahan Masjid Al-Inabah bisa istiqomah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih, ya. Jadi snack sing wis digawa al dibuka ya monggo, al didol maning ya kena. Ya mbok menawa nggo nambahi kas, ya. Iki unik iki, nanti tak kon masukin yang berita karo Dan Mustangin. Berita di NU, IPNU IPPNU rutinan sangu jajan. Ndelala ya orang dibayar maning. Kemudian untuk pelajar yang ada di wilayah sini, ini kan ada ini ada yang putri-putri yang ini, tolong untuk diajak aktif di IPNU dan IPPNU, ya, diajak, minta nomor WA-nya, kemudian janjian, ketemuan di Nyamplungan, kemudian digratisi dulu, nanti insya Allah berangkat semua.
Yang terakhir, saya cuma ingin berpesan kepada seluruh pelajar baik putra maupun putri yang di naungan Nahdlatul Ulama, bahwa kalau dalam bahasa Inggrisnya itu student today leader tomorrow. Hari ini kita itu pelajar dan hari esok kita adalah pemimpin. Maka sebaik-baiknya pelajar hari ini ya belajar dengan segala kemampuan yang sudah dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan jangan pernah ada istilah kata menyerah untuk belajar, baik secara langsung di sekolah maupun di luar sekolah. Karena dengan belajar itu, di situ kita akan mendapatkan banyak wawasan, pengetahuan dan ilmu yang bisa kita gunakan untuk bekal hidup kita, baik untuk secara pribadi maupun ilmu yang bisa kembangkan lewat organisasi. Jadi kalau pelajar itu tidak belajar, ya kurang wajar, ya apa tidak? Yang namanya pelajar itu mesti identiknya adalah belajar. Dan belajarnya kita hari ini itu akan menjadi penentu masa depan kita, bahwa kita itu akan menjadi jaminan diri kita itu adalah pemimpin, baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan terlebih lagi dalam sebuah organisasi yang di naungan Nahdlatul Ulama. Bahwa masa depan NU itu hari ini ya adanya di Ibnu. Kalau Ibnu Pagerhaji hari ini baik, solid, kompak, dan terus mendalami ilmu dengan baik, saya yakin ya NU Pagerhaji tidak akan pernah goyah. Ya. Nah, jangan sampai sudah Ibnu tidak melanjutkan ke Ansor, Banser atau Fatayat. Kuwi nek cara wong ilmune ki masuk kategori ora lulus ning NU-ne. Cara wong lagi sekolah tamat SD ora melanjutkan, berarti ilmune belum sempurna. Nah, saya pesan kepada semua Ansor, Banser dimanapun hidup panjenengan nanti, karena nanti usia muda seperti ini kan sekolahnya tidak hanya di Pagerhaji, ada yang ke Jogja, ada yang ke Semarang, ada yang ke Surabaya, mungkin ada yang ke luar negeri, dan dimanapun tempatnya sempatkan dirimu itu untuk berkhidmah, karena di dalam khidmah itu luar biasa. Keberkahan itu muncul memang dari hikmah. Jadi kalau hidup kita selama hidup di dunia ini tidak pernah kita gunakan untuk berkhidmah atau mengabdikan diri kita untuk umat, maka hidup kita itu akan kurang berkah. Kamu akan banyak pengalaman, kamu akan banyak informasi, kamu akan banyak saudara, kamu akan banyak sahabat, kamu akan banyak ya kenangan, banyak hal yang didapatkan jika kamu berorganisasi. Itu sudah saya rasakan. Saya mulai organisasi itu latihan mulai dari kelas 4 SD sampai sekarang. Aktif di organisasi remaja masjid. Kemudian dulu waktu saya masih di SMU itu saya ikut, dulu IPNU dan IPPNU sudah ada tapi tidak seviral sekarang ini. Makanya saya tidak pernah bergabung di IPNU dan IPPNU. Saya pernah ikut di PII, Pergerakan Pelajar Islam Indonesia. Kemudian ketika kuliah saya pernah aktif di PMII, meskipun orang tidak tahu. Dan dengan organisasi itulah kamu akan banyak pengalaman. Jadi kalau hidupmu hanya untuk dirimu, maka kamu tidak akan berkembang. Kalau dalam bahasa lain, kalau di sekolah itu teori, kalau di organisasi itu adalah prakteknya. Kalau kamu di sekolah diajari menulis surat, maka di organisasi kamu mempraktekkan surat. Di sekolah kamu diajari bagaimana berdiskusi, di organisasi bagaimana kamu mencari solusi. Itu pentingnya organisasi. Dan orang yang berorganisasi itu biasanya itu lebih aktif ketimbang yang tidak berorganisasi. Orang yang berorganisasi itu biasanya lebih banyak pengalamannya ketimbang yang tidak.
Makanya kalau kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang pintar tanpa organisasi itu biasanya kalah dengan anak yang tidak pintar tapi aktif di organisasi. Itu fakta. Kenapa? Karena dia jaringannya banyak sekali. Kalau orang pintar tidak kemana-mana, suruh saja ngantar surat itu sudah bingung. Tapi kalau yang sudah pengalaman antar surat, oh kemana Bupati Banyumas itu langsung tahu. Kalau yang tidak pernah itu ya mikir-mikir. Maka organisasi itu penting. Ya. Maka prinsipnya adalah sukses studi, sukses organisasi. Itu penting. Makanya kamu akan berkembang hidupnya kalau kamu mau beraktif di organisasi. Dan karena kita orang NU, maka saya pesan di antara organisasi yang banyak dalam kehidupan sehari-hari, jangan pernah kamu lewatkan untuk bergabung di organisasi NU. Karena saat ini usia kamu adalah di IPPNU, ya bergabung di IPPNU. Kalau nanti sudah saatnya fatayat atau ansor, ya ansor. Dan itu insya Allah akan bermanfaat. Amin Allahumma. Kamu akan punya jaringan yang sangat banyak dengan organisasi. Akan banyak teman yang akan menolong kamu. Ya. Jadi kalau kamu umpamanya pergi ke Jogja, punya teman Ibnu di Jogja. Kalau kamu umpamanya ke Semarang, punya teman di Semarang. Jadi kan enak kemana-mana kalau punya saudara. Hal yang paling sederhana kalau orang mondok seperti saya mondok di Termas, kan di Termas itu santrinya hampir se-Indonesia. Jadi kalau kita keluar ke Jogja ketemu teman, keluar di Banyumas banyak teman. Jadi kalau jalan-jalan itu ndak usah mampir ke warung, mampir ke rumah teman saja, kan dapat makan gratis ya kan. Dan itu sering politik itu terjadi. Tanya saja sama alumni-alumni pesantren. Mau kemana Semarang? Itu yang dicari temennya. Ada nggak teman di Semarang? Ada. Yang saya pakai kalau mampir, pengen mampir rakitan sedih loh. Tapi nanti kayak Madang itu biasanya suwe. Ya. Nah ini, jadi tolong jangan hanya sampai di IPNU dan IPPNU, tapi harus tuntas sampai selesai. Ya, itu pesan saya untuk IPNU dan IPPNU yang ada di Pagereji. Terus belajar, tantangan kita itu semakin berat. Semakin berat. Ngaji zaman sekarang itu sulit, sementara teknologi semakin gampang. Ya kan? Dolanan HP gue luwih nikmat ketimbang ngaji. Itu tantangan kita. Tinggal dipilih mau sibuk di teknologi atau mempersiapkan diri. Maka mulai hari ini disiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kegiatan-kegiatannya dikemas dengan sebaik-baiknya supaya bisa memberi warna yang baik sehingga menjadi daya tarik yang lain. Dikemas yang lain, jangan hanya monoton. Dan yang terakhir, jangan lupa masing-masing individu itu dengan adanya organisasi ini tugasnya baik yang MC, yang tahlil, yang sambutan, prakata panitia kalau bisa saling berbagi, bergantian. Kenapa? Karena wasilah ini yang akan melatih diri kamu itu untuk ngomong di hadapan orang banyak. Makanya di Ansor itu sekarang saya buat wadah yang namanya Kober Ngopi, komunitas berkah, Kober Ngopi, ngaji, olah pikir dan hati. Itu memfasilitasi teman-teman yang pengen latihan sambutan, latihan tahlil, latihan ngomong di hadapan antar teman. Itu mereka sekarang sudah menyadari. Karena faktanya ketika Ansor, Banser, IPNU, IPPNU itu selalu dipandang wong pinter, orang yang ngerti agama. Jadi kalau kamu tiba-tiba delala bajune IPNU ya kan, ki mesti pindah ki wong pinter ki, wong MC kayak gitu. Itu kalau ndak siap ya kan, itu dirimu tidak siap tapi yang malu organisasimu ya kan. Nah, dibagi-bagi tugas untuk latihan. Jangan malu, jangan menolak, karena ini bagian yang sangat penting untuk menyiapkan diri. Jadi itu mudah-mudahan sekali lagi kegiatan IPNU dan IPPNU semakin baik, semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Saya yang belum terwujud cita-cita saya itu adalah
saat ini dari Ansor itu adalah saya pengen membuat suatu acara yang akan mengundang semua pelajar sepagraji, baik yang pesantren maupun yang bukan. Pengen membuat acara itu yang sampai hari ini belum terwujud karena belum sempat. Yang niatnya adalah bagaimana menyatukan pelajar pagraji, baik itu yang di sekolahnya di lingkungan Banyumas maupun yang di luar, membangun persatuan kesalutan pelajar. Hal ini untuk membangun potensi besar yang ada di Pagraji, sehingga NU ke depan akan semakin baik. Yang tidak mampu belajar dimotivasi untuk belajar, yang motivasi belajarnya rendah kita motivasi. Nah, dengan perkumpulan-perkumpulan seperti inilah yang sudah terbiasa dengan organisasi, yang sudah senang dengan organisasi, mengajak yang belum, sehingga sama-sama mendapatkan wawasan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat melaksanakan kegiatan, dan sekali lagi semoga IPNU dan IPPNU semakin baik dan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Rekanita binti Solihah, yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Rekan Muhammad Sakif Islahuddin Al-Ma'ruf. Kepada disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslimah. Al-ayah. Maruya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala haslatani la syai'un afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Inabah, yang terhormat Pembina PR IPNU IPPNU Ranting Pagraji, yang terhormat dan yang kita muliakan, yang kita banggakan Ketua IPNU IPPNU PR IPNU IPPNU Pagraji, dan tak lupa rekan-rekanita PR IPNU IPPNU yang kami banggakan. Di sini alhamdulillah puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat bermuajahah, bermujalasah, dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillah. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah biwasilati dinul haq, yaitu dinul Islam. Di sini saya mewakili Ketua Panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah dapat hadir, yang dapat menyempatkan waktunya, yang mau ikut bersusah-susah dalam menghandle acara pada pagi hari ini. Dan tak lupa kami juga sangat-sangat berterima kasih kepada warga masyarakat, khususnya Ketua Takmir Masjid yang sudah mau membantu kami untuk melaksanakan acara pada pagi hari ini, karena pada pagi hari ini begitu istimewa bagi kami selaku anggota, selaku panitia acara rutinan bulanan IPNU IPPNU Pagraji, karena biasanya untuk konsumsi itu kami memang bawa sendiri, itu inovasi dari kami.
Itu salah satu solusi yang kami dapat pada awal tahun sebelum adanya acara ini, yaitu adanya membawa konsumsi sendiri. Nah, pada pagi hari ini kami begitu bahagia dan begitu senang karena kata Ketua IPPNU Ranting Pagraji, ikut IPPNU, ikut IPNU, kita jadi lemu. Nah, pagi hari ini benar-benar akan jadi lemu insya Allah. Dan tak lupa kami juga mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila pada pagi hari ini mungkin dari sarana ataupun prasarana yang kurang memadai, kami benar-benar minta maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya berpesan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 hal di mana tidak ada yang lebih utama dari keduanya, yaitu beriman kepada Allah dan bermanfaat kepada umat Islam. Nah, kita sebagai generasi muda harapan bangsa yang kita ikut pada organisasi IPNU IPPNU Ranting Pagraji, jadilah generasi muda yang dapat memotivasi yang lainnya. Karena kita sering mendengarkan manusia yang paling bermanfaat itu manusia yang paling baik. Nah, terus kita sebagai generasi muda juga, kita punya adik-adik kecil, kita punya organisasi-organisasi yang lain, kita juga bersanding dengan paling utama itu anak-anak kecil yang ada di sekitar kita. Mereka adalah sebaik-baiknya peniru. Maka kita sebagai yang lebih tua harus menjadi tauladan yang baik agar adik-adik kita yang ada di sekitar kita juga mengikuti apa yang kita ajarkan. Misal kita di jalan ada sampah, kita ambil sampah, buang ke tong sampah. Ada anak-anak di sekitar kita yang melihat itu, insya Allah akan meniru kita. Kita sering ngaji, kita sering sholawatan, insya Allah anak-anak di sekitar kita juga akan mengikuti kita. Terus yang lebih utama lagi, saya ingin berpesan bahwa mekarkan cintamu pada ikatan. Carilah ilmu sedalam, setinggi apapun yang kau tahu. Mungkin setinggi gunung, mungkin sedalam lautan, carilah sampai kemanapun. Itu demi apa? Itu demi agamamu, bangsamu, dan negerimu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh pembina pimpinan ranting IPNU IPPNU Desa Pagraji kepada Bapak Mustangin, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Takmir Masjid Al-Inabah beserta jajaran pengurusnya, ada Ustadz Abdul Haris laku pembina IPNU IPPNU Ranting Pagraji, rekan dan rekanita pengurus IPNU IPPNU Ranting Pagraji yang saya hormati beserta pengurus yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini menjelang siang saya bisa ikut bersilaturahim kegiatan rutin IPNU IPPNU Ranting Pagraji.
Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun besok di Yaumil Qiyamah. Ini lomba pidato yang keberapa? Rekan dan rekanita IPNU IPPNU Ranting Pageraji, yang jelas saya Mangayu Bagio dan selalu mensupport adanya kegiatan rutin ataupun program-program kerja IPNU IPPNU Ranting Pageraji karena 10 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang, panjenengan semua adalah kader-kader Ansor dan Fatayat Ranting Pageraji. Masa depan Ansor, masa depan Fatayat adalah IPNU IPPNU. IPNU IPPNU Ranting Pageraji adalah Ansor masa depan dan Fatayat masa depan Ranting Pageraji. Jane nyong miki moh ya nang Mas Tegar kon sambutan. Siji mbok kaya lomba pidato. Ping pindho nyong mbok kerubuhan banner maning. Ya, tapi tadi Ustadz Wardani dan Ustadz Abdul Haris ora apa-apa Pak. Sambil bernostalgia, sambil mengenang, dan saya berterima kasih sekali kepada rekan dan rekanita IPNU IPPNU ketika di Masjid At-Thahiriyah. Jumlah follower TikTok saya menjadi bertambah sangat banyak. Yo, tetap ya. Tetap, dan saya tetap berhusnudzon, semuanya mesti ada hikmah di balik itu semua. Bahkan kalau boleh saya cerita pagi hari ini, ketika kemarin saya Mangayu Bagio kegiatan pengkaderan Ansor di Kecamatan Kebasen yang diadakan oleh pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyumas tapi bertempat di PAC Kebasen itu, saya baru datang saja masuk ke ruang sekretariat, ke transit para instruktur itu langsung disambut seperti itu. Tenang dan banner aman. Oleh sahabat-sahabat saya di tingkatan PC itu sampai dibuat stiker yang mungkin rekan dan rekanita itu sudah pernah melihatnya. Dan hari ini IPNU IPPNU Ranting Pageraji itu jangan hanya puas dengan mengadakan kegiatan rutin, dengan menjalankan program kerja yang masih bersifat kolonial, tetapi hari ini syiar rekan dan rekanita semuanya harus milenial. Lewat TikTok, Twitter, IG, Facebook, YouTube, dan mungkin media sosial yang lain. Karena apa? Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita akan terlindas, kita akan tergerus, kita akan terjajah oleh kecanggihan-kecanggihan era milenial ini. Kenapa kemarin presiden kita menonaktifkan TikTok Shop? Itu salah satunya, kalau tidak salah beliau mengatakan kalau TikTok Shop masih di, mohon maaf saya nyebut branding, itu Indonesia terjajah berapa triliun kemarin yang disampaikan, yang dana berputar di media itu. Sementara mayoritas produk yang dijual belikan adalah produk dari luar. Indonesia hanya menjadi konsumen. Nah, rekan-rekan kita IPNU IPPNU Ranting Pageraji kalau tidak mengikuti kecanggihan, tidak mengikuti perkembangan zaman, kita akan ketinggalan. Sementara teman-teman kita di luar IPNU IPPNU, di luar Ansor Fatayat, Muslimat dan sebagainya,
mereka sudah gencar menggunakan dakwah media sosial. Maka dari itu berkahnya kerubuhan banner, follower saya bertambah. Cuma saya masih belum bisa untuk menghasilkan cuan. Nah, saya harapkan seperti itu rekan dan rekanita Ibnu IPB Ranting Pageraji terus berkhidmat, terus berjuang, bukan hanya secara bilhal, bukan hanya secara dunia nyata, tapi di dunia maya kami sangat mengharapkan yang dituakan oleh panjenengan, sangat-sangat mengharapkan pelajari terus kecanggihan-kecanggihan digital. Ada kesempatan pelatihan apapun yang bersifat digital, ikuti saja, jangan malu, jangan berkecil hati, pede saja, sehingga nanti panjenengan semuanya akan bertambah wawasan, keilmuan, pengalaman, tidak harus di dunia formal, tapi informal kita juga bisa mengikuti. Mungkin itu saja dari saya atas nama yang dituakan. Selamat berkhidmat, selamat berjuang, tetap semangat, terus berkarya untuk kemajuan Ibnu IPB Ranting Pageraji. Kesuwen mbok benere rubuh. Mohon maaf, terima kasih, dan mungkin saya tidak bisa menunggui sampai selesai. Kebetulan tadi saya sudah dapat WA dari sahabat saya di Bobosan yang katanya mau mampir ke rumah, lagi perjalanan. Mungkin sekarang sudah sampai di Bumiayu mungkin. Ora, kebetulan beliau-beliau ini habis ziarah ke Cirebon, ya, jadi pulangnya mau mampir. Begitu, terima kasih. Yang penting terus berkhidmat dan terus berkhidmat. Terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf bila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Meningkat acara yang kelima yaitu istirahat. Kepada yang bertugas disilahkan. Istirahat kami cukupkan. Meningkat acara yang keenam yaitu Mau'idhah Hasanah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pimpinan ranting Ibnu IPB Desa Pageraji, dilanjutkan doa penutup yang akan disampaikan oleh pembina kita yaitu Bapak Kiai Abdul Haris. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Rekan-rekanita Ibnu IPPNU ranting Pagraji yang senantiasa kami banggakan, yang berbahagia rahimakumullah. Wabil khusus dumateng Kiai Wardani selaku Ketua Takmir sekaligus Ketua Gerakan Pemuda Ansor ranting Pagraji yang senantiasa kita muliakan. Puji syukur alhamdulillah atas segala taufik, hidayah, inayahnya, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita keluarga besar Ibnu IPPNU ranting Pagraji dapat melaksanakan kegiatan rutin Ahad Pahing. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi satu bukti kita untuk menjadi kader-kader penerus para kiai-kiai kita, guru-guru kita, untuk melanjutkan estafet perjuangan sebagai warathatul anbiya. Dan mudah-mudahan kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi kita yang jelas fadilahnya, yakni akan ditambahi keberkahan umur dan keberkahan rezeki bagi kita semuanya sejak kita di dunia sampai nanti di akhirat. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Rekan-rekanita yang kami banggakan, sebelum kita sedikit menyampaikan terkait dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada hal yang perlu kami sampaikan kepada jenengan semuanya. Bahwasanya apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita, ini akan bernilai baik dunia dan baik akhirat ketika bisa kita lakukan dengan 4 komposisi. Ada 4 hal yang harus ada dalam diri amal kita, sehingga amal kita ini akan menjadi amal yang bermanfaat fiddin wa dunya hatal akhirah. Yang pertama apa? Yang pertama niat. Niat ini menjadi pondasi utama, menjadi syarat utama baik apa tidaknya, dapat diterima apa tidaknya, bermanfaat apa tidaknya, segala yang kita lakukan. Sebab ketika ada sebuah amalan, ada sebuah aktivitas sing dilakoni dengan tanpa niat, ki mesti ini hasilnya beda. Ya apa tidak? Sampean arep kegiatan kok orang niat, asal-asalan sementing mangkat grudak-gruduk ya ora genah. Benere nang endi, MC-ne sapa, materine apa, langkah konsep apapun, langkah niat apapun ya bubrah. Ya apa tidak? Karena kita hafal semuanya innamal a'malu bin niyat.
bahwa semua amal kita ini akan bergantung pada niat kita. Maka dalam panjenengan semuanya mengikuti kegiatan IPNU IPPNU ataupun aktif dalam organisasi IPNU atau IPPNU, niatilah dengan niat yang tulus ikhlas, niatilah dengan niat yang baik. Insya Allah mesti arep oleh hasile, arep oleh kepenake. Jenengan cek aktivis-aktivis IPNU IPPNU yang sudah jenengan kenal saat ini yang masih bersama kita, ada Ibu Mantan ya. Terus yang lain, bagaimana hikmah ataupun berkahnya berIPNU IPPNU? Jelas sekali. Yang pertama kudu niat. Jenengan arep nggawe sego goreng, kok ora niat ya mbuh mateng mbuh ora. Ya, yang pertama ada niat. Yang kedua harus ada ilmunya. Kudu ngerti. Arep pengajian kuwi ya minimal ono mike, ono sonnya. Terus biasanya ono MC ni, engko ono sambutane. Kalau mungkin itu acara pengkaderan ada pematerinya. Nek sifatnya pengajian ya ono sing ngaji. Terus urutannya ya juga harus dingerteni. Enggak mungkin pengajian acara pertama adalah penutup, ya bubar ya. Dibalik enggak jadi. Kudu ngerti, kudu ana ilmune. Sampean arep goreng mendoan. Ketika orang ngerti bahan baku mendoan, cara nggawe mendoan, ora gadang mendoane enak. Kamu harus paham tepungnya berapa, kemudian garamnya berapa, airnya berapa, jumlah tempe yang akan kita goreng berapa, minyaknya berapa, panasnya berapa, dan juga waktu yang dibutuhkan berapa, kudu ngerti. Apapun itu, arep nggawe kopi, arep nggodho kacang, arep nggawe es teh, nggawe es degan, harus ngerti ilmune. Pun jenengan ketika mengikuti IPNU IPPNU, berorganisasi dalam IPNU IPPNU, kudu ngerti ilmune. Saya sebagai ketua, maka saya harus paham tugas saya apa, fungsi saya apa, wewenang saya apa. Sekretaris, apa sih sekretaris itu? Tugasnya apa? Bendahara dan lain sebagainya. Sebab nek orang ngerti ya bubrah. Akhirnya melas ketua, nih apa-apa ketua, apa-apa ketua. Engkau malah jadi ketuan, tambah tua ya, melasi banget gitu ya. Jadi mari bersama-sama setelah niat bareng-bareng kita ilmuni. Yang ketiga adalah harus sabar. Jenengan berIPNU IPPNU, niate wis apik, wis ngerti IPNU kuwi apa, IPPN kuwi apa, jenengan kudu sabar. Minggu-minggu, ahad-ahad kudune hiling-hiling, kudu lungguh ket esuk betul engko duhur. Ku oleh apa? Paling banyak putih ya, kayak iwak gitu ya. Sesekali mungkin ada sebuah gerakan. Mungkin berapa pertemuan sekali medangnya Coca-Cola apa-apa kayak begitulah ya. Kayaknya keren gitu ya. Ataupun kopi gitu ya. Ya minimal ya jadi drink lah ya. Jadi drink nggak perlu dengan snack yang kan penunda lapar kayak begitu nggih, jadi drink. Kudu sabar. Kita kembali ke contoh dari awal, kita mau membuat nasi goreng atau mendoan. Jenengan nek arep goreng mendoan ora sabar, ya ora dadi. Nomor cemplung serok. Serokmu sapa? Sego goreng. Jenengan bumbune mateng segene lebokna. Terus wis kandho kencot urung ratakan entas. Apa yang terjadi? Mendoan yang kita buat, nasi goreng yang kita buat akan menjadi masalah. Masalah bagi orang yang kita suguh, masalah bagi kita sendiri. Akhirnya apa? Gur dibuang semangan pitik. Karena apa? Karena nggak sabar. Jadi harus sabar jenengan. Yang terakhir adalah harus ikhlas. Jadi niat diilmuni,
sing sabar, terus ikhlas. Sebab nek ikhlas kuwi akhirnya dadi kepenak. Tapi nek sampean wis niat diilmuni, sabar tapi ra ikhlas, dadine lara. Mungkin akhirnya muncul jenenge kapok, ora maning-maning lah ya. Mosok acara ket mau jam 7:30, jam 11 nembe rampung, jam 12 nembe rampung, gur oleh kacang karo fit lah. Mama kayak begitu. Karena apa? Ora ikhlas. Maka ikhlas ini penting. Nah, ikhlas ini harus berproses. Artinya apa? Artinya nek jenengan belum bisa ikhlas, dipaksa dulu. Ikhlas itu gak bisa bim salah bim, dan tidak bisa kita berbuat nek ora ikhlas ya aja dilakoni, ora dadi. Kalau kita mau berbuat harus nunggu ikhlas dulu, kita nggak akan mungkin bisa berbuat, Mas Mbak. Nggak mungkin, karena tingkatan kita masih sangat dasar sekali. Kudu berproses. Mungkin pertama mangkat Ibnuan ya, Ibnu EPPN dengan niat mbok menawalah ketemu jodoh, mama ya. Mbok menawa bisa-bisa merubah status dari jomblo, terus anak saya yang madan cocok dijapri dadi, kan lumayan, nggak masalah niat semacam itu. Ini awal, proses awal. Nanti kita akan sampai pada yang namanya ikhlas. Ini modal yang pertama secara umum seperti itu. Pun kegiatan Maulid Nabi, kita harus niat bahwa mumpung bulan Maulid Nabi atau bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran makhluk yang terbaik, bulan kelahiran makhluk yang menjadi sebab adanya kita semua alam semesta, maka kita harus tahu dan nanti harus sabar serta ikhlas. Yang pertama harus kita pahami, Mas Mbak, bahwa nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita umat manusia adalah lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini. Dan juga karena adanya Nabi Muhammad lah Allah menciptakan alam semesta ini. Artinya apa? Kalau Gusti Allah tidak menciptakan nurnya Nabi Muhammad, kalau Allah tidak akan menciptakan makhluk mulia yang bernama Nabi Muhammad, maka kita ini, dunia seisinya ini tidak akanlah tercipta. Dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad, kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, kalau tidak engkau wahai Muhammad, lama khuliqatil aflak, tidak akan tercipta cakrawala dunia seisinya ini. Karena Allah akan menciptakan makhluk yang bernama Nabi Muhammad, Allah menciptakan dunia dengan seisinya. Ini yang pertama. Yang kedua, Muhammad adalah makhluk yang termulia. Muhammad adalah makhluk yang tersempurna. Muhammad adalah makhluk yang paling utama. Berarti kita menjadi umat Nabi Muhammad termasuk menjadi umat yang paling istimewa dalam segala aspek, baik dalam bentuk fisik ataupun non fisik. Kalau kita bandingkan, kita umatnya Nabi Muhammad tergolong umat-umat yang lemah. Kayane bocah Ibnu IPPN sakmene mbane kuwi sing ngangkat beras seton, ana apa lah sing mangkuat seton ada seton abot, pikir-pikir nek umat mbiyen jangan seton kayu jati luar biasa. Dari segi umur kita paling 63, 70, 80 dibanding umat-umat yang sebelumnya umur 700, 800 dan lain sebagainya. Kemudian kita umatnya Nabi Muhammad, ini termasuk dibanding dengan umat-umat yang dulu, termasuk umat yang pada kere, miskin. Dibanding dengan coba ceritani siapa sing muase, kiloan, bahkan gembok sing wadah, sing ngunci, kereta be
terbuat dari emas, kui gemboke, apa maning isine dan lain sebagainya. Ini semuanya memberi hikmah kepada kita. Kita terlahir menjadi makhluk yang lemah agar apa? Agar ora sombong. Sing arep disombongna apane? Wis wonge cilik, ya, meher, ya, apa-apane ora kuat kok arep sombong. Begitu. Terus umure digawe pendek, paling 63, 70. Kenapa? Ben ora kakean dosa. Ya, karena ketika umur kita ditambah, ini belum bisa menjadi jaminan untuk menambah pahala-pahala kita. Kadang malah justru sebaliknya, tambah umur tambah ndablek, tambah umur tambah mbajut dan lain sebagainya. Naudzubillah, mudah-mudahan kita semuanya tidak. Dan lain sebagainya. Lah, di sini saya akan menyampaikan satu ringkasan dari apa yang pernah saya baca, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah makhluk yang paling sukses dunia akhirat dalam segala aspek, sebagai pribadi, sebagai anak, sebagai pemuda, sebagai orang tua, sebagai pemimpin agama, sebagai pemimpin negara. Tidak ada yang bisa melebihi suksesnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat sejarah, Nabi Muhammad berangkat dari orang yang terlahir sudah tidak bisa melihat ayahnya, ya apa tidak? Lahir dalam keadaan yatim. 6 tahun berikutnya ibu meninggal. Bocah 6 tahun wis ora duwe bapak dan ibu. Kemudian ikut dengan kakeknya sampai 8 tahun ikut sama pamannya setelah kakeknya meninggal. Kemudian dalam sebuah cerita atau mungkin yang mungkin pernah jenengan dengar, Nabi Muhammad juga pernah menggembala. Ya apa tidak? Seorang anak yatim piatu, seorang penggembala menjadi makhluk tersukses dunia akhirat. Pertanyaannya, apa yang menjadi kunci sukses beliau? Artinya apa Mbak? Begini, saat ini kita nggak usah melihat atau membanding-bandingkan diri kita dengan ABCD, si dia. Tapi pada momen yang mulia ini, yuk kita kembali kepada contoh teladan kita, kekasih kita, panutan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di antara kunci sukses Kanjeng Nabi adalah yang pertama, dan ini mutlak, adalah ilmu. Sehingga Imam Syafi'i pernah berkata, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kabeh kuwi sing nentokna adalah ilmu. Wong pengin gawe mobil kudu ngerti ilmune gawe mobil. Duwite akeh kaya ngapa, nek arep gawe mobil ora teyeng ilmune ora kadang dadi. Ini pertama, ilmu. Ilmu ini menjadi salah satu kunci sukses kita semuanya. Maka ada sebuah kalimat bahwa Nabi pernah bersabda, hancurnya umatku itu disebabkan 2 hal. Di antaranya adalah tarkul ilmi. Generasi yang sudah tidak gelem pada ngaji, generasi sing wis ora gelem pada sekolah adalah generasi-generasi yang akan menghancurkan bangsa ini. Maka jenengan semuanya yang masih usia sekolah, sing temenanan sekolah, sing biyen tau ngaji terus bar gede ora gelem ngaji, kembali lagi ngaji dengan siapa? Yang terdekat, yang kamu anggap kepenak. Kalau kita mau ngaji pakai online, kita harus jelas siapa yang mengkaji.
Jangan sampai sementing kajiannya apik, mbuh isine apa, bisa-bisa awake dhewe kegawa. Jadi sekali lagi, ketika kita sudah meninggalkan ilmu, ora gelem ngaji, maka akan hancurlah diri kita dan bangsa kita. Sehingga saya sering menyampaikan dalam forum-forum kegiatan semacam ini, hal ini sudah disampaikan Kanjeng Rasul, bahwa sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Besok kata Kanjeng Nabi ini akan datang sebuah masa, akan datang sebuah generasi yang mana generasi anak-anak wong-wong mau ora gelem padha nyedak para kiai, malah berpaling lunga saking para kiai. Yafirruna minal ulama wal fuqaha ini artinya wis ora gelem padha ngaji, tarkul ilmi. Kata Nabi, ketika kondisi sudah semacam itu, fayabtalihimullahu bitsalasi baliyat. Allah akan mencoba, akan menguji bangsa tersebut, akan menguji generasi tersebut dengan 3 cobaan. Apa yang pertama? Yarfaul barokah min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari usaha kaum tersebut. Saat ini udah jelas Mas Mbak, jelas banget keberkahan bangsa kita ini kalau dibanding dengan mbah-mbah kita, dengan era-era zaman dulu jauh Mbak, jauh sekali. Siki ya, wong jenenge ngode gajian bisa sedina sing 70, ana 90, ana 150. Biyen paling pira? Ya, kalau mungkin dihitung dengan nilai beras saat ini memang jomplang, akan tetapi keberkahannya itu jauh berbeda. Lah, jenengan karena kader-kader Ibnu, IPPNU kudu mudeng dan percaya Mbak, apa yang namanya berkah. Berkah itu adalah ziyadatul khair, tambah api. Nih, yang jenengan kudu ngerti. Nek jenengan bar sekolah tamat utawa naik kelas dadi luwih apik, berarti jenengan sekolahe ilmune sampean berkah. Jangan ngode bar ngode gajian tambah apik, ibnuane ya juga sregep, anak apa-apane iuran, cangcung wang weh, sembahyangnya juga tetap bisa berjalan, berarti ngodemu berkah. Ini cara gampang untuk memahami berkah dan tidaknya kita kayak begitu. Artinya apa? Ketika jenengan kondisi keluarga secara ekonomi, secara materi melebihi dari jenengan usia TK, tapi bapak ibune padu bae, ya, geger bae, ning masjid wis jarang, karo budal-budu, wis ora sayang karena mungkin sibuk dengan dunia masing-masing. Jangan-jangan kemewahan yang ada dalam keluarga kita jauh dari yang namanya berkah. Naudzubillahi min dzalik. Ini penting. Yang kedua, ini yang akan terjadi ini. Wa yusallitu alaihim sultanan dzaliman. Nek wong-wong wis ora gelem nyedak karo kiai, titeni Gusti Allah arep aweh pemimpin untuk bangsa ini, untuk warga ini dengan sultanan dzaliman. Para pemimpin-pemimpin yang dolim. Karena apa? Ora melu dawuhe kiai, sementing sapa sing aweh akeh, wani piraga. Mungkin yang dari sing di fatwane kiai, nggih insyaallah wong iki nek dadi akeh apike, didukung senajan ora ndek dhuwit. Sing dawuh kiai. Tapi calon yang lain 200.000 nggih. 200.000 nyeblos aku. Kira-kira milik ndi? Melu kiai 0 rupiah, melu caleg 200.000. 200 mbok? Ya kan? Ya firruna minal ulama wal fuqaha, sing dadi sing wani bayar gede. Karena modalnya gede, bagaimana modal itu kembali? Janji-janji gampang. Ya, Bob? Akhirnya apa? Pret. Nah, ya begitu. Sing paling medeni adalah
Ketika kita jauh dari para ulama, ketika kita jauh dari para kiai, wis ora gelem padha ngaji, jangan-jangan naudzubillahi min dzalik akhir hayat kita tanpa membawa iman, naudzubillahi min dzalik. Itu. Jadi modal pertama adalah ilmu. Suksesnya Kanjeng Nabi. Yang kedua apa? Adalah dengan akhlak ataupun moral. Nabi Muhammad adalah orang yang paling segala-galanya. Kalau ada orang jujur, maka tidak mungkin bisa melebihi jujurnya Kanjeng Nabi. Kalau ada orang yang eman ataupun dermawan, tidak ada yang bisa lebih dermawan dari Kanjeng Nabi. Apapun sifat, tidak ada yang bisa melebihi keistimewaan sifat-sifat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dakwah modalnya adalah dengan akhlak. Nah, maka jenengan ketika ingin Ibnu IPPNU besar, Ibnu IPPNU semakin banyak yang mengikuti, dakwah hal jenengan harus diprioritaskan. Adab jenengan, akhlak jenengan, etika jenengan harus benar-benar ditata. Karena apa? Al adab fauqal ilmi. Sepinter roko kaya ngapa nek tata krama etikane kok ora pas, ora gadang dirungu, ora gadang bisa berpengaruh. Ya, maka Nabi Muhammad jelas wa innaka la'ala khuluqin adzim. Itu adalah Allah langsung yang memberikan stempel tentang akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh gampang yang mungkin kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Jujur. Kebetulan saya di kelas 9 MTS materi Quran hadis adalah jujur. Jujur itu penting. Dan jujur itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dampaknya. Karena apa? Hadisnya agak panjang, tapi saya ambil intinya saja. Jujur itu akan selalu mengantarkan kita, akan selalu menuntun kita kepada suatu kebenaran. Dan kebenaran akan selalu menuntun kita, mengantarkan kita masuk surganya Allah. Ketika kita jujur, maka selamanya kita akan selalu berbuat jujur. Allah akan memberikan sebuah kekuatan bagi kita untuk selalu jujur. Penting Mas Mbak. Maka mungkin jangan pernah mendengar suatu kisah, ada salah satu sahabat yang ahli maksiat. Artinya orang pada zaman Rasul ahli maksiat. Lakoni apa baik? Judi, main, madon, merampok dan sebagainya. Dia pengen tobat. Dia pengen masuk Islam. Dia pengen Islam. Sowan kepada Kanjeng Nabi, wahai Nabi, aku ingin menjadi pengikutmu, aku ingin masuk Islam. Akan tetapi aku belum bisa meninggalkan judi, aku belum bisa meninggalkan mabok, aku belum bisa meninggalkan madon, aku belum bisa meninggalkan segala maksiat yang saya lakukan selama ini wahai Rasul. Kira-kira bisa enggak wahai Rasul? Bisa, kata Rasul. Bisa Rasul? Bisa. Apa Rasul? Kata Rasul, saya hanya minta satu dari jenengan. Apa itu? Jujur. Jujur Rasul? Iya. Hanya itu? Iya. Deal. Siap? Siap. Syahadat, jadilah dia pengikut Nabi masuk Islam dengan sebuah syarat jujur. Hari berikutnya ketika dia pengen mendem ya, pengen mendem, tuku, cekal botolnya. Ketika dia nyekel botol, kelingan. Aduh, ki aku nek mendem ketemu Rasulullah ditakoni, kok sik mendem apa ora? Nek aku jawab ora, berarti aku ya lombo. Nek aku mendem, mosok aku mendem ya. Apa ora izin? Akhirnya ora sida mendem. Satu. Berikutnya para batire padha ngeburan. Oh ya, nang kalangan ya. Darah ngeten ya.
taruhan ya. Kepingin. Lah barang wis nggawa darah arep nang kalangan wis nggo dhuwit sing nggih pasang ya. Kelingan maning. Gini aku tepek Kanjeng Rasul takoni kowe sik taruhan sing ngeburna darah karo bayaran apa ora? Duh. Gini aku jawab ora yo aku ngelombok, nek iya yo aku izin ya. Tinggal maneh. Intinya apa? Segala perbuatan yang biasa dia lakukan ketika dia mau mengulangi lagi dengan kata-kata jujur, akhirnya apa? Semuanya berhenti. Ini hebatnya jujur. Termasuk perasaan yang Ibnu. Ketika jenengan seneng sama IPPNU, ungkapkan apa adanya. Jadi nggak usah disimpen-simpen atau jenengan akhirnya jadi apa bahan pikiran sing turu ora kepenak, ngudira semangat, gari ngomong bae. Penting. Kenapa? Ketika jenengan ditolak, ya, ditolak wis sakit hatinya paling hanya sehari 2 hari. Langsung ke move on. Daripada kowe seneng sebulan diempet, rong bulan diempet stres kok ya, kentir. Naudzubillah min ya. Ibnu kentir gara-gara orang wali nembak. Jangan terjadi. Tembak bae, bismillah. Wenten ditolak, ya alhamdulillah, insyaallah golek sing luwih apik isih akeh. Pun sebaliknya, IPPNU nek ana bocah Ibnu kok nembak kok. Nek kok ora seneng ya ditomp ana tolak bae. Punten Mas, aku jan tidak masuk levelnya Mas ya. Ki ngapuran daripada sampean tak lomboni ya. Ya. Sampean sakit hati tok mending golek liyane maneng. Aku wis duwe, aku urung saatnya mikir kayak begitu. Gitu ya. Ini penting. Jadi jujur dalam hal semacam itu juga harus kita latih. Makanya yang dunia sekolah, sing sekolah. Anak-anak yang bermasalah, kenapa kok kadang-kadang harus ditempiling sama gurune, jotos sama gurune nang BK kesuwen? Karena apa? Ora jujur. Apa enggak? Kemarin kamu kemana? Kemana Pak? Lah, saya masuk kok Pak. Masuk gimana kok? Oh iya, ngarang ya. Terus kamu boncengan sama siapa? Kapan Pak? Coba kalau mengatakan kamu kemarin kemana? Saya kemarin bolos Pak, janjian sama ini karena saya udah nggak ketemu seminggu, kangen Pak. Oh begitu, selesai Mbak. Nggak usah lama-lama. Kok orang mikir kesuwen, orang usah ngarang. Jujur apa adanya. Ditembiling apa ora? Ora. Ya, begitu. Ini solusi. Lah, bocah mangkat apa ora? Mangkat. Diundang bareng ini. Wah, dikandani. Ya malah asik. Ya. Begitu. Oke? Jujur. Sehingga ketika sebaliknya yang namanya dusta, bohong itu akan selalu mengajak, akan menuntun pelakunya kepada hal-hal yang negatif ataupun kejahatan. Ketika kejahatan pasti akan menuntun orang masuk neraka. Dan orang yang sudah biasa bohong, ketika dia mau jujur itu sangat sulit dipercaya. Ya apa tidak? Sampelnya gampang. Kalau jenengan suka film Ipin dan Upin, ya, saya sering pakai ini. Jangan mesti ingat episode Jarjit yang lagi bermain drama sama teman-temannya. Ya, masih ingat kan? Tolong gitu kan? Upin sama teman-teman, mana? Ya, ternyata Lombok. Upin sama teman-teman pulang. Terus yang kedua jadi bilang tolong, maning, mana? Zong, jadi guyang-guyu. Yang ketiga, ketika benar ada serigala arep maem dombanya Jarjit. Tolong Upin dan teman-teman lah paling kelompok. Apa yang terjadi? Domba nih dipangan serigala. Karena apa? Karena kelompok. Makanya salah satu yang mungkin harus kita latih dari hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sifat jujurnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga perdagangan beliau dari mulai pertama sampai membawa dagangannya Siti Khadijah
semuanya pasti akan mengakui betapa jujurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, ada yang ikut dunia bisnis apa tidak? Ibni PPNU yang sudah merambah dunia bisnis online atau mungkin nang warung atau apa yang onlinean ya. Ini Mas Mbak, jujur itu akan menambah kita keberkahan. Contoh, jangan posting gambar ya, posting gambar, jangan bandrol harga sekian ya, sekian. Kemudian ada orang tanya, Mbak bisa nggak Mbak nego Mbak? Lah berapa? Begitu ya, sekian Mbak. Udah, kalau emang kamu atau misal mau, kemudian dia yes dengan nego harga, udah. Tapi umpama kok kamu dengan nego dia nggak jadi, bilang aja, Mas, Mbak, ini saya dari sana sekian, ongkirnya sekian. Kalau jenengan mau membeli ya monggo, mosok saya modal apa namanya pulsa paketan nggak ada abangnya, nggak ada batinya, kan wajar Mbak saya pakai bati. Ini kalau mau beli ya sekian, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ini akan lebih berkah daripada kula 2.000 ngomongnya kula 5.000, atau mungkin kula 20.000 ngomong dinyang 17.000. Lah mas nggih kula ora tekan, ora nyampe, padahal wis bati 2.000 lho ya. Nah, ini yang sering semacam itu. Dunia perdagangan khususnya sifat jujur ini harus kita latih. Itu ya. Kembali kepada kiat sukses Rasulullah, yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah akhlak ataupun moral, yang ketiga adalah dengan ibadah. Pinter kaya ngapa, akhlaknya mulyane kaya ngapa, ini orang gelem ibadah ya pada baik. Dengan Ibnu IPPN aktif, ngaji sregep, tapi sembahyang karpe dewek. Duhur 2:30, padahal asar jam 3 kan seprapat. Dirubah. Maghrib engko mes isya lah sekalian ben wudu siji bae. Subuh 6:30. Nah, dilatih. Karena apa? Insya Allah dengan ibadah kita yang kita perhatikan dalam setiap harinya, itu akan membawa asar pengaruh yang jauh lebih baik daripada 1-2 kayak begitu. Pesan saya yang terakhir adalah bagaimana kita mewujudkan syukur kita, bahagia kita dengan momentum lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah yuk kita memperbanyak melakukan sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sing paling gampang dengan putar kembali apa yang pernah diajarkan oleh ibu guru TK kita. Masuk kamar mandi sambaran kiwe, dungane apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar kaki kanan, masuk masjid kaki, keluar kaki kiri. Ini contoh-contoh yang mudah. Syukur bisa merambah, bisa lanjut kepada yang namanya amalan ibadah-ibadah yang lain, termasuk sholat berjamaah. Ini saya mungkin kalau Mas Halimi sudah mendengar yang ketiga kali kaitan dengan hikmah jamaah Mas Mbak. Saya ini termasuk orang yang alhamdulillah diberi petunjuk oleh Allah, diberi keringanan, senang ngelakoni sholat berjamaah. Saya dalam sehari semalam kadang-kadang sing ora jamaah ya mungkin hanya satu, itu pun karena mungkin faktor kadang-kadang mungkin keturun atau mungkin karena perjalanan di mana kayak. Tapi saya sering ketika saya ada acara, saya lagi jalan-jalan, saya keluar terus baju saya kotor, saya selalu japri istri saya, "Dik, nanti sholat nunggu saya ya," kayak begitu. Saya sangat eman-eman nek ninggalna jamaah. Karena satu Mbak, dari segi fadilah nanti dicek yang pondok pesantren dalam kitab Tambihul Ghafil itu dijelaskan barang siapa yang menjaga sholat jamaah 5 waktu, satu diantaranya akan dihilangkan sing jenenge rekasane urip. Ora gadang rekasa. Saya membuktikan ini karena saya melihat kebetulan mertua saya ahli berjamaah. Mertua saya itu nggak pernah yang namanya nggak punya uang.
bapak saya itu tanggal berapapun duit. Nek arep nyate ora kudu ngenteni tanggal 1. Tanggal 15 nyate ya bisa. 30 juga bisa nyate. Karena apa? Bapak saya ora pernah nang omah kok ora jamaah. Jam setengah 12 kurang sedikit sudah persiapan mandi, pakai baju ke masjid. Udana gede kayak ngapa? Tuh. Dan saya terinspirasi itu. Di samping itu ada sebuah kisah dalam kitab Minahus Saniyah nih Mas Mbak. Jangan mesti hafal. Ada hadis sholatul jamaati tafdolu min sholatil fardhi bisab'i wa ishrina darajah, ya kan? Sholat jamaah kui lebih utama dibanding sholat dewekan 20 derajat, ya kan? Artinya apa? Logika mudah kita berpikir jenengan jamaah isya ping pisan karo jenengan sholat isya ping 17 kuwi ganjarane gede pisan karo berjamaah. Ada sebuah kisah bahwa mbiyen kuwi ana wong ahli jamaah ora tau lat. Suatu ketika ana tamu maghrib mertamu nanggon wong ahli jamaah. Tamu kan kudu dihormati, gawene kopi, sandinge mendoan, ngobrol ngalor ngidul. Wah seneng banget karena lama nggak ketemu. Tidak lama berikutnya krungu suara adzan Allahu Akbar isya. Lah ana tamu wong sing miki ahli berjamaah kan ora kepenak. Arep dising jamaah mbok ora berkenan ngomalah bali dihormati. Ngobrol adzan rampung, puji-pujian rampung ora bali-bali wong iki. Singkat cerita, qomat Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ora bali wonge mau. Isi utuh. Aduh. Arep tak usir ora kepenak ngeten ya. Agak lama kemudian wis mendang suwi. Punten nggih. Njen arep jamaah ya. Aku pamit ya. Makasih banget ngapurane. Pamit. Setelah pamit, sing ahli jamaah mau wudu ning masjid wis rampung jamaah, Mbak. Enteng kabeh wis bubar jamaah. Akhirnya apa? Dia ngolet musola sebelah wis rampung, musola sebelah wis rampung, masjid rampung kabeh sepager haji, jamaah isya wis rampung kabeh. Aduh teman-teman ki aku. Akhirnya dia temenan sembahyang isya ping 17 dengan tujuan bin pada kaya wis sing jamaah. Pertanyaannya, kau tahu apa ora isya ping 17? Yakin ora bakal kok. Wong tarawih be bebeh kok ya ping 23 aku ora tahu aku. Isya ping 17, Mbak. Berarti 17 ping 4 pira? Jal. 108 ya. 108 rakaat. Kesel ora? Kesel, Bok. Mbok tekan jam pira aku salate kowe. Lah bar salat isya ping 17 turu. Dalam tidurnya dia bermimpi. Dia naik kuda, kemudian depannya adalah kereta yang dinaiki sing ahli jamaah mau. Jadi wong sing jamaah numpak kereta, dheweke numpak jaran. Lah sing numpak jaran iki mecut dengan tujuan ben ngodak biar sampai biar bareng karo wong sing numpak kereta. Semakin dicambuk kudanya semakin keras, semakin cepat, kereta di depan semakin cepat. Intinya ora gadang. Akhirnya apa? Sing numpak kereta mau ngomong, Kang, kok ora gadang nuntuti aku. Ora bisa. Jaranmu yang mau pecut anggo pedang, ora gadang bisa ngoyak aku. Sebab apa? Aku sholat berjamaah, kau sholat dewekan. Artinya apa? Siji sing berjamaah mau luwih utama dibanding dewekan ping 17. Inilah motivasi cerita yang akhirnya saya pakai dalam kehidupan saya sehari-hari. Eman. Lah sampean umpama kok ning omah ijik-ijik gelem jamaah, ana sing ngomong, "Wah, kumat kapan kok?" ngono ya. Wih, kok beroleh apa tuh temen gelem jamaah? Itu adalah provokator. Bismillah. Ojo ngenteni tua. Aja ngenteni sok nek wis duwe bojo.
Nek sampean siki jamaah sing mlempem duwe bojo luweh-luweh. Emang enggak? Ya begitu. Bismillah diniati. Karena kebetulan, makanya bisa dicek ini dengan ya. Saya itu alhamdulillah bersyukur hidup di sebuah gerumbul sing masjide kuwi jamaah 5 waktu selalu full, Mbak. Artinya apa? Mesti minimal 2 shaf. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu pasti minimal 2 shaf minimal. Dan seperti punya member. Jadi jamaah masjid saya itu kayak punya member. Uangnya paten itu. Dan anehnya ketika ada ahli jamaah meninggal dunia mesti anak ganti nih, Mbak. Mesti. Saya di Kebon Tebu sudah hampir 19 tahun. Saya titeni. Ketika ahli jamaah meninggal mesti anak saya nyari maling. Dan ini aktif. Luar biasa. Nah, jenengan yang mungkin di gerumbul-gerumbul masjid musola dihidupkan adzan. Ya, adzan sing sregep. Saiki mau malah simbok masjid musola Allahu Akbar ya. Ya dubebe. Coba sing adzan kong Allahu Akbar Allahu Akbar. Wah. Sing adzan apik, puji-pujiane mantap. Ya insyaallah ya tambah hiji tambah loro. Semangat kayak begitu. Sekali lagi, jangan sampai nunggu besok tua. Ya, itu adalah kunci sukses Rasulullah menjadi orang yang istimewa. Kita nggak mungkin bisa meniru seperti Rasulullah, tapi minimal yang derek. Kayak begitu. Ilmu kita, yuk kita tingkatkan dengan rajin belajar, rajin ngaji. Akhlak kita, yuk kita asah, kita evaluasi diri kita masing-masing bahwa kita butuh orang lain, kita nggak bisa sendiri. Kalau kita mungkin diri kita nggak suka dihina, maka jangan menghina. Kalau kita dilomboni jadi susah, jangan ngelombok dan lain sebagainya kayak begitu. Akhlak ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam diri kita. Wis sampeyan senajan toh ora patia pinter, ora patiyo alim, nek akhlake sampean apik insyaallah nang masyarakat mesti dianggap lan diregani wong liya, itu pasti. Begitu. Yang terakhir adalah mari kita perbanyak membaca sholawat untuk diri kita juga. Karena apa? Sholawat hakikatnya adalah akan kembali kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak membutuhkan itu. Ibarat air sudah dalam gelas penuh, kita tuangkan air kembali, air itu akan melebar kepada diri kita. Maka sholawat itu efeknya, manfaatnya, fadilahnya pasti akan kembali kepada kita. Saya tidak mengijazai, tapi saya membaca sebuah hadis ataupun keterangan dalam sebuah kitab. Kalau kita bisa membaca sholawat minimal sehari 100 kali, Mas Mbak, maka Allah akan mengabulkan, akan nyembadani, akan mempermudah 100 hajat kita. 70 adalah hajat dunia akhirat, yang 30 adalah hajat duniawi. Dihitung, kau kebutuhane pira? Aku pengen A, B, C, D, E, F, G, dihitung, disolawati peng 100 minimal sedina. Sing gampang, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau mungkin pakai busro. Kemarin saya dapat ijazah dari Habib Haidar minimal 40 siji sedina. Apal mbok busro. Tibil kulub boleh, nariyah juga boleh. Di istiqomahna minimal 100. Lah sholawat ki kepenak, ora kudu wudu, ora kudu madhep ngulon. Jenengan karo wi'anan sallallahu alaihi Muhammad itu boleh. Karo nyetrika sallallahu alaihi Muhammad boleh. Masui piring sallallahu alaihi wasallam boleh. Adem. Dan itu adalah salah satu dan satu-satunya ibadah yang jelas ketampane, tidak mungkin tidak. Dan apalkan ketika mungkin pas sholawatan sebelum ad-dinu lana, itu kan ya, kan biasanya ada yang baca suluk
Atimis sholata ala nabi Muhammadin, ya kan? Faqabuluha hatmun bi ghairi taraddudin. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ala nabi Muhammad. Kok ngerti artinya? Orang mbok? Atim nglanggengno sira as-sholata ing maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilanggengna. Kenapa? Faqabuluha, diterimanya sholawat iku hatmun, mesti bi ghairi taraddudin, tanpa harus diragukan lagi. Sementara amaluna, amal-amal kita itu bainal qabul, bisa diterima, waradhiha atau ditolak. Illa sholata ala nabi, kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita akhiri dengan membaca sholawat busra 3 kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara sholatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa dhalabatana wa dhalibatina mi yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara sholatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa dhalabatana wa dhalibatina mi yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara sholatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa dhalabatana wa dhalibatina mi yaumina hadza ila yaumil akhirah. Demikian, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf untuk kegiatan Ibnu ini kebetulan sebenarnya berbenturan dengan kegiatan saya. Ketika Ahad berbenturan dengan kegiatan JGH, hari ini saya izin JGH karena ngabotin jenengan. Tapi untuk kemarin besok-besok ya mbok menawa kami nggak bisa hadir, harus berbagi. Malam Jumat kegiatan sholawatan di masjid kami juga sudah lama setiap malam Jumat sholawatan. Jadi yang penting jalan bareng. Monggo yang di markas Ansor Banser dihidupi. Syukur dengan ngerti fadilah sholawat, jenengan semuanya aktif, gelem melu kabeh sehingga kebek markase sholawatan. Syukur-syukur jenengan diagendakan, Mbak. Ada yang di antara 5 Jumat itu dikelilingi masjid ini, masjid ini, masjid ini, syiar Ibnu, sehingga minimal ketika jenengan kegiatan di masjid A, neng A langkah bocah Ibnu siji melu lumayan tambah. Selapanan berikutnya nang masjid B, langkah bocah Ibnu nih ana bocah loro melu tambah loro. Setahun ketika 14 masjid tambah 14 anggota Ibnu IPPN. Di samping murid-murid kegiatan sholawatan. Begitu ya. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita yang akan kami sampaikan, tapi waktu yang sudah hampir zuhur, nanti mbok kalian capek
nanti lain kali. Bisa jangan browsing-browsing terkait dengan keistimewaan sholawat, termasuk nanti dengan bisa dibuka Al-Barzanji, itu ada di situ kisah yang luar biasa. Wong kok pada berjanjian nang omah kuwi kepiye, kuwi luar biasa ternyata Mbak ya. Yang jelas Kanjeng Nabi hadir ketika kita membaca sholawat, dan Nabi mengucapkan kalimat yang sama. Ketika assalamu alaika zainal anbiya'i, assalamu alaik, Kanjeng Nabi rawuh assalamu alaika juga. Keselamatan sing ndungane Kanjeng Nabi. Jajal nek jangan pengen bukti sing kepenak nyan lihat ke Nurul Huda. Berapa banyak mobil di sana, pating glemplang bok, gedung kaya ngana, gedung mewahe, santri orang bayar kabeh. Gus Ajir umroh nggal dino, Gus Rifki umroh nggal tahun. Gus, saya pernah ngobrol sama Gus Ajir. Gus Ajir itu umroh setiap tahun. Beliau apa amalannya? Hanya sholawat Mbak. Burdah setiap malam, tidak pernah berhenti beliau. Tahun ini beliau ditawani umroh oleh seseorang, tapi izin ibunya enggak diizinkan karena ibunya gerah. Setelah seminggu beliau gagal umroh, ditawari ikut haji plus sing 250 juta sebagai pembimbing, tinggal mangkat tahun besok ini. Gus Ajir sholawat, tapi yo ewon Mbak. Nah, coba saya mau tanya, di sini ada yang zahir mania? Ada nggak yang zahir mania? Yang zahir mania, kalau mungkin kamu melihat di Instagramnya, Habibiddin pesen ya, bagi zahir mania pesannya Habib Lutfi selama bulan Rabiul Awal jangan sampai baca sholawat kurang dari 16.000. Begitu ya. Wis minimal 100 baju kakek, insya Allah kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Doa bidoa saya sehat, kalian semuanya sehat, jangan kader Ansor tahun-tahun berikutnya, dan akan menjadi generasi penerus Nabi ataupun ulama untuk masa-masa yang akan datang. Nek Ibnu IPPN Unis Sregep ngaji, berarti Ansor Bansere ahli ngaji. Besok jadi kiai ya kiai sing seneng ngaji. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang terakhir adalah penutup. Demikian seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Kami selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.